kaji lima wujud manungsa dinuwe ilmu sumber tulodo gak lakone ada ing Allah mana niate tansah waskita mana niate tansah waskita khamsatun ufi biha harul wabail hadimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah wabnahuma wa fatimah. Kanjeng Muhammad Rasulillah Sayyidatun Nisa Siti Fatimah Sayyidina Ali karamallahu wajhah putra kekalih Hasan lan Husain putra kekalih Hasan lan Husain. Mawon kanyolawati Kanjeng Nabi tansah nyefaati marang limone yen tresnani Gusti Allah bakal mridhoi Gusti Allah bakal mridhoi. Khamsatun ufi biha harul wabail hadimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah wabnahuma wa fatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para malaikat pada sholawat bumilan langit sedaya iman jiwa minasih Allah jiwa lima sakroning dosa jiwa lima sakroning dosa. Najan ibadah saumur-umur amal ibadah ra kena diukur marang limone yen ora akur roko panggone bakale jekur roko panggone bakale jekur. Boten bakal ketrima salate yen boten maos sholawate. Imam Syafi'i ngendikake niki bukti agung derajate niki bukti agung derajate. Khamsatun ufi biha harul wabail hadimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah wabnahuma wa fatimah. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا محمد بن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kunuzul Hikmah masih dari tempat yang istimewa, Situ Panjalu Ciamis, dengan topik kesehatan dan olahraga. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sekelompok anak muda yang sedang bermain ketangkasan. Kemudian baginda Nabi menyampaikan Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa syadidu bisur'ah, yang perkasa, yang kuat itu bukan orang yang dapat mengalahkan orang lain. Sur'ah diartikan menjadi gulat. Apakah kita pahami gulat dahulu dengan gulat yang sekarang bentuknya sama? Wallahu alam. Tetapi adu ketangkasan, bagaimana mengalahkan orang lain. Baginda Nabi sampaikan, yang kuat, yang perkasa itu bukan orang yang mengalahkan orang lain, bukan bisur'ah, melainkan orang yang dapat menaklukkan dirinya ketika sedang marah, menahan dirinya dari amarah. Man yamliku nafsahu indal ghadab. Dalam maknanya juga menaklukkan diri bukan hanya pada saat marah, tapi menaklukkan hawa nafsu. Kalau berolahraga, kadang kita ingin melewati batas tertentu, kita harus dapat mengendalikan juga hawa itu, nafsu itu. Imam Ridho alaihi salam menyampaikan, tidak akan binasa orang, ma halaka mru'un arafa qadrah, tidak akan binasa orang yang tahu kadarnya. Kita berolahraga, tapi ketahui juga kadar kita. Ketahuilah tubuh kita, kemampuannya, apa yang harus dijaga, dirawat, dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa berlari kencang, jantung kita 40 km per jam, ya jangan. Ya. Demikian pula dalam olahraga-olahraga lainnya. Tidak mungkin 40 km per jam tentu ya. Baik, tapi mengetahui kadar diri. Tidak akan celaka orang yang mengetahui kadar dirinya. Nah, kalau yang paling perkasa adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika amarah. Lalu siapa yang paling lemah? Paling perkasa, paling lemah. Paling kuat, siapa yang paling lemah? Mungkin dari konteks kita akan mengatakan ya orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Betul. Tetapi hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, inna a'jazan nas, sesungguhnya selemah-lemahnya manusia adalah mana ajiza anid doa, orang yang tidak mampu untuk berdoa. Orang yang tidak diajarkan, tidak dapat, tidak ketika kesulitan datang, ya tidak berpaling pada Tuhan. Bahkan untuk menyampaikan kalimat doa pun ia tidak mampu. Saudara, prihatinlah pada saudara-saudara kita. Kasihani mereka yang tidak dapat berdoa.
karena itu selemah-lemahnya manusia. Sabda baginda Nabi. Ketika kita diajarkan dari para guru kita dengan doa-doa yang panjang, waktu-waktu ibadah bermunajat, sebetulnya untuk menghindarkan diri kita dari menjadi makhluk yang paling lemah itu. Karena ketika saudara memiliki senjata bernama doa, saudara tidak akan pernah menjadi manusia yang lemah. Bersama saudara ada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling perkasa, yang dapat mengendalikan dirinya saat amarah, dan orang yang paling lemah adalah ia yang tidak dapat berdoa. Marilah kita tanamkan dalam diri kita, berlatih terus-menerus, melazimkan, membiasakan agar doa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian kita. Tetap sehat, semangat, dan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Walakum minkum. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin al-mayamin. Pernah ditanyakan kepada saya dari pengajian anak-anak muda, Ustadz, apakah kalau kita memberikan sesuatu kepada pacar kita yang kita cintai, kita berikan uang, apakah itu bisa dihitung sodakoh atau tidak? Apa dihitung infak atau tidak? Saya bilang, di situ dorongan nafsu juga menyuruh kita untuk memberi itu kepada dia, ya. Dan memberinya juga sebetulnya ada sesuatu, ya. Tapi kita tulus ini Ustadz, memberinya karena cinta. Iya, karena cinta dia juga. Gak tahu itu, saya jawabnya waktu itu lupa lagi, ya. Tapi kalau saya tidak salah, saya hitung, ya itu kita hitung sodakoh aja kan. Kan lebih baik seorang pecinta itu sering memberi kepada orang yang dicintainya, ya, ketimbang tidak memberi. Tapi kalau urusan pacaran itu lain lagi. Ada juga seorang yang mengeluh, saya ini selalu dimintai sumbangan, padahal saya juga berat, banyak yang harus saya urus. Jadi kadang-kadang Ustadz, saya memberi itu sambil dalam hati tidak enak lah. Ini kok saya saja yang selalu dimintai sumbangan. Tapi tetap saya berikan itu Ustaz. Apakah itu termasuk sedekah yang diterima atau tidak? Untuk itu saya jawab dengan singkat. Itu jelas sedekah yang diterima. Dan ibu dapat pahala 2 kali, saya bilangnya, tanyanya ibu-ibu. Yaitu pahala bersedekah dan pahala bersabar. Karena nafsu kita mendorong untuk menahan rezeki kita. Tetapi Allah memerintahkan kita untuk memberikan rezeki kita. Lalu kita patuhi Allah dan kita lawan hawa nafsu kita. Nah, kita melakukan sabar yang pertama itu. As-sabru billah. Sabar karena Allah. Jadi kembali lagi, itu pencuri itu bukan sabar itu. Karena dia mematuhi hawa nafsunya itu. Nafsunya memerintahkan kepada dia, jangan ngaku lah. Supaya tidak dihukum lebih berat sebetulnya. Kemudian sabar yang kedua ini. Yang kedua, al-wasabiru. Dalam bahasa Arab kata sabiru ada tambahan alif sesudah sod. Sabar itu dalam bahasa Arabnya ditulis begini aslinya. Sobaro. Kalau sesudah sod ini tambah alif, dalam bahasa Arab tambahan alif ini menunjukkan berbalas-balasan, menunjukkan saling. Misalnya kata kotala, membunuh. Kalau sesudah tambah ini, kotala, itu saling membunuh. Arti lain untuk perang. Kata perang dalam bahasa Arab adalah kotala, saling membunuh. Doroba, memukul. Doroba, saling memukul. Itu bentuk masdarnya mudorobah. Mudorobah itu artinya saling memukul. Itu yang masuk salah satu bagian dari bank muamalah. Jadi bagaimana kita saling pukul antara bank dengan nasabah. Dari kata mudorobah. Pasti Mas Antonio
akan membantah saya. Bukan begitu Ustaz, doroba itu bukan begitu. Emang bukan begitu. Jadi sobaro itu arti sebetulnya saling menyabarkan satu sama lain menurut asal katanya. Ayat ini turun perintah kepada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersabar dalam menerima dan menjalankan Islam itu, tapi juga harus sobara di antara sesama mereka, juga harus saling berwasiat dalam kesabaran. Itu yang ditegaskan di dalam surat Al-Asr ya, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tapi kata para sufi, penafsiran para sufi, sobaro di sini ini sobiru itu sabar untuk Allah. Artinya sabar bersama Allah. Ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus sabar. Allah juga sabar kepada kita. Jadi saling bersabar. Mereka menyebut sabar yang kedua ini adalah sabar karena cinta. Karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sabar untuk menjalankan peraturan Allah Subhanahu wa taala itu. Saya sebetulnya sedang berpikir untuk membedakannya dengan sabar yang ketiga. Ini sabar ma'allah, sabar beserta Allah. Sabar yang kedua ini adalah salah satu perjalanan dalam perkembangan ruhani kita. Ketika kita menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, dalam kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kita sebetulnya menanggung penderitaan juga. Penderitaan karena kerinduan. Di dalam hadis disebutkan, dalam hadis qudsi, sekiranya ajal seorang kekasih Allah itu belum ditentukan Tuhan sebelumnya, ruh para kekasih Allah ini ingin segera terlepas dari tubuhnya, ingin segera menemui Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perjalanan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, orang juga harus bersabar. As-sabru ini lillah, kesabarannya itu dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala.